warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Pasyad dengan NIM 08051281924046 dari kelompok 2 kelas B. Nama saya Muhammad Novel Fozani, NIM 08051381924098. Saya berasal dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Pepi Mary Suhanti, NIM 08051381924066 dari kelompok 2 kelas B. Perkenalkan, nama saya Hardi Ilmi Majid, NIM 08051281924034 dari kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Reno Arini dengan NIM 08051281924114 kelompok 2 kelas B. Saya Aulia Balkis 08051381924086 dari kelas B kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Firdaus dengan NIM 08051381924076 kelompok 2 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri merupakan meningkatnya kuantitas massa sel pada bakteri dalam bentuk sel-sel yang baru. Proses pertumbuhan ini dipengaruhi oleh faktor kemampuan pada sel bakteri itu sendiri dalam membentuk protoplasma baru dengan bantuan nutrien yang terdapat pada lingkungannya. Bakteri sendiri melakukan pertumbuhan secara aseksual melalui pembelahan biner. Pembelahan biner sendiri merupakan pembelahan yang terjadi secara langsung berupa penambahan atau pelipatan eksponensial yang terjadi dengan kurva laju pertumbuhan yang teratur. Pertumbuhan bakteri sendiri terjadi melalui 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase lag, fase yang kedua yaitu fase eksponensial, fase yang ketiga yaitu fase stasioner, dan fase yang keempat adalah fase kematian. Menjelaskan tentang fase lag atau fase penyesuaian. Fase lag atau fase penyesuaian merupakan fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Lama fase lag pada bakteri sangat bervariasi, tergantung pada komposisi media, pH, suhu, aerasi, dan jumlah sel pada inokulum awal dan sifat fisiologis mikroorganisme pada media sebelumnya. Ketika sel telah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, maka sel mudah membelah hingga mencapai populasi yang maksimum. Fase ini disebut dengan fase logaritma atau fase eksponen. Pada fase ini tidak ada pertambahan populasi, sel mengalami perubahan dalam komposisi kimia dan bertambah ukuran, sehingga substansi intraseluler bertambah. Fase logaritma atau eksponensial. Fase ini ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan yang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2 sel. Variasi derajat pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkannya. Selain itu, derajat pertumbuhan juga dipengaruhi oleh kadar nutrien dalam media, suhu, inkubasi, kondisi pH, dan aerasi. Ketika derajat pertumbuhan bakteri telah menghasilkan populasi yang maksimum, maka akan terjadi keseimbangan antara jumlah sel yang mati dan jumlah sel yang hidup. Selanjutnya adalah fase stasioner. Fase stasioner terjadi pada saat laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah bakteri keseluruhan bakteri akan tetap. Keseimbangan jumlah keseluruhan bakteri ini terjadi karena jumlah dan adanya pengurangan derajat pembelahan sel. Hal ini disebabkan oleh kadar nutrisi yang berkurang dan terjadi akumulasi produk toksik sehingga mengganggu pembelahan sel. Fase stasioner ini akan dilanjutkan dengan fase kematian yang ditandai dengan adanya peningkatan laju kematian yang melampaui laju pertumbuhan sehingga secara keseluruhan terjadi penurunan populasi yang meningkat dan pada suatu bakteri. Fase kematian. Fase kematian adalah fase di mana laju kematian lebih besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi fase kematian yang pertama adalah suhu. Berdasarkan suhu aktivitasnya, bakteri dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bakteri psikofil. Bakteri ini dapat hidup di daerah dengan suhu 0 hingga
30 derajat Celcius dengan suhu optimumnya 15 derajat Celcius. Yang kedua, bakteri mesofil. Bakteri ini dapat hidup di daerah dengan suhu 15 derajat hingga 55 derajat Celcius dengan suhu optimumnya 25 derajat hingga 40 derajat Celcius. Yang ketiga, bakteri termofil. Bakteri ini dapat hidup di daerah yang bersuhu 40 derajat hingga 75 derajat Celcius dengan suhu optimumnya 50 hingga 65 derajat Celcius. Selanjutnya adalah cahaya. Cahaya sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bakteri. Umumnya cahaya merusak sel yang tidak berklorofil. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan terjadinya ionisasi komponen sel yang menyebabkan kematian pada sel. Pengaruh cahaya terhadap bakteri dapat digunakan sebagai dasar sterilisasi. Jika keadaan lingkungan tidak menguntungkan, seperti suhu tinggi dan kekeringan, beberapa spesies dari Bacillus dan aerob, dan beberapa spesies dari Clostridium yang anaerob dapat mempertahankan diri dengan spora. Spora tersebut dibentuk dalam sel yang disebut endospora. Endospora dibentuk oleh penggumpalan protoplasma yang sedikit sekali mengandung air. Oleh karena itu, endospora lebih tahan terhadap keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan bakteri aktif. Apabila lingkungan membaik kembali, endospora dapat tumbuh menjadi satu sel bakteri biasa. Letak endospora di tengah-tengah sel bakteri atau pada salah satu ujungnya. Kelembapan. Pada umumnya bakteri memerlukan kelembapan yang cukup tinggi, kira-kira 85%. Pengurangan kadar air dari protoplasma mengakibatkan kegiatan metabolisme terhenti. Pada contohnya, pada kegiatan pembekuan dan pengeringan. Selanjutnya ada zat kimia. Zat kimia antibiotik, logam berat, dan zat-zat kimia senyawa lainnya dapat menghambat bahkan mematikan bakteri. Dan sebaliknya ada nutrisi. Nutrisi, semakin banyak nutrisi, maka pertumbuhan dari bakteri itu semakin meningkat. Jika bakteri itu meningkat, maka terjadilah proses pembelahan bakteri selanjutnya. Pada video ini adalah proses pembelahan bakteri. Pembelahan bakteri terjadi sangat cepat. Satu bakteri dapat membelah menjadi miliaran bakteri hanya dalam waktu kurang dari 12 jam. Proses ini disebut asexual reproduction.